Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Parandi dengan NIM 19706441645. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 dari simulasi dan pemodelan. Untuk abstraknya, penjadwalan perkuliahan merupakan salah satu aspek penting untuk mendukung terlaksananya perkuliahan. Dengan adanya penjadwalan perkuliahan, maka waktu perkuliahan dapat diatur agar ruangan dapat digunakan dengan cara yang efektif. Untuk menyusun penjadwalan perkuliahan tertentu, dibutuhkan cara yang tepat agar penyusunan jadwal perkuliahan menjadi mudah dan cepat. Pada perguruan tinggi, penjadwalan perkuliahan masih dilakukan dengan cara konvensional, yaitu menyusun jadwal dengan cara manual menggunakan software Microsoft Excel, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam menyusun penjadwalan perkuliahan. Untuk mempermudah dan mempercepat proses penyusunan jadwal perkuliahan secara optimal, sistem informasi penjadwalan perkuliahan merupakan salah satu solusi yang tepat. Algoritma genetika adalah salah satu cara untuk melakukan langkah logis dan sistematis agar sistem informasi penjadwalan perkuliahan dapat memberikan solusi yang mudah, cepat, dan optimal. Pendahuluan. Penjadwalan kuliah yang baik adalah sebuah penjadwalan dengan kondisi di mana kegiatan dapat dilakukan oleh seluruh pihak yang terkait dalam kegiatan belajar mengajar, baik itu terhadap dosen, mahasiswa, jurusan, bahkan ruangan yang akan digunakan. Salah satu persoalan yang dihadapi sebagian besar perguruan tinggi adalah penjadwalan karena mayoritas masih membuat penjadwalan secara konvensional. Kecerdasan buatan merupakan bagian dari ilmu pengetahuan komputer yang khusus ditujukan dalam perancangan otomatisasi tingkah laku cerdas dalam sistem kecerdasan komputer. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan metode optimasi yang diterapkan untuk mengerjakan penjadwalan mata kuliah ini. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan algoritma genetika. Algoritma genetika dapat diterapkan pada sistem penjadwalan perkuliahan. Ini penelitian terdapat beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya adalah sistem yang dikembangkan untuk penjadwalan mata kuliah menggunakan algoritma genetika, di mana proses penjadwalan dilakukan secara otomatis. Bila terjadi tabrakan jadwal, program akan dikembangkan mencari secara otomatis dan terus-menerus jadwal yang paling optimal dengan individu yang memiliki nilai fitness terkecil. Penjadwalan kuliah menggunakan metode algoritma menjadikan penyusunan jadwal jauh lebih cepat dibandingkan penyusunan jadwal secara konvensional. Pada implementasinya, individu dengan nilai fitness 100 dijadikan sebagai individu terbaik sebagai sebuah solusi. Metode penelitian. Algoritma genetika merupakan sebuah metode untuk memecahkan masalah optimasi yang mengadopsi konsep teori evolusi Darwin, bahwa algoritma genetika merupakan suatu metode heuristik yang dikembangkan berdasarkan prinsip genetika dan proses seleksi alamiah teori evolusi Darwin. Algoritma genetika menggunakan sistem pencarian di mana individu terkuat untuk bertahan, kemudian dilakukan pencampuran gen antara individu yang satu dengan yang lain menggunakan operator genetik. Individu dengan nilai fitness terbaik akan selalu dipertahankan untuk terus berevolusi menjadi individu baru, sehingga didapatkan sebuah individu dengan nilai fitness terbaik sebagai solusi. Hasil dan pembahasan. Sistem informasi optimasi jadwal kuliah digunakan untuk mempermudah dan meningkatkan efisien kerja yang dilakukan dalam penyusunan jadwal. Jika terjadi bentrok ataupun terdapat kondisi yang tidak sesuai, aplikasi ini akan mengevaluasi secara otomatis selama proses algoritma masih berjalan. Namun, jika tidak sesuai masih terjadi sedangkan proses algoritma sudah berhenti, aplikasi ini akan menampilkan data jadwal yang harus dievaluasi dan dirubah secara manual pada sistem. Sehingga aplikasi ini memungkinkan untuk membuat jadwal kuliah secara optimal. Terdapat beberapa ketentuan yang menjadi batasan dan sebagai aturan dalam menyusun jadwal perkuliahan. Yang pertama, ruangan tidak dapat digunakan oleh dua kelas perkuliahan pada waktu yang bersamaan terkecuali dua kelas yang digabung. Dosen tidak dapat mengajar pada waktu bersamaan lebih dari satu kelas. Mahasiswa tidak dapat memiliki 2 jam perkuliahan yang sama. Jumlah SKS yang diambil dosen tidak boleh kurang dari 2 mata kuliah dan tidak boleh terlebih dari 12 SKS. Jadwal kelas reguler pagi tidak boleh mengambil jam kelas malam. Jadwal kelas reguler malam tidak boleh mengambil jam kelas pagi. Jadwal kelas reguler pagi dan malam diprioritaskan hari Senin sampai Jumat dan tidak diperkenalkan mengambil hari Minggu. Jadwal kelas karyawan diperkenalkan hanya pada hari Sabtu dan Minggu. Nah, ini ilustrasinya penerapan algoritma, ada jadwal perkuliahan, ulasan, populasi, evaluasi, hasil dan pembahasan. Dalam melakukan inisialisasi data master dan ketentuan-ketentuan yang tersimpan pada database ditarik dan disimpan dalam penyimpanan sementara pada variabel individu berbentuk array 3 dimensi dengan jumlah populasi 10. Untuk memberikan nilai pada masing-masing individu, program dibuat dengan melakukan perulangan berdasarkan jumlah populasi X 2 jumlah pengampu, sehingga didapatkan nilai pada masing-masing individu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada. Seleksi dilakukan dengan melakukan pengurutan indeks data array
berdasarkan nilai fitness terkecil hingga terbesar sehingga didapatkan target individu yang akan dilakukan proses algoritma selanjutnya. Proses penyilangan dengan cara menukar data kromosom tersebut, maka terbentuklah individu-individu kromosom pada individu dengan indeks ke 0 dan 1, kemudian 2 dan 3. Berdasarkan penyilangan tersebut, maka terbentuklah individu-individu baru yang kemudian disimpan dalam variabel child 1, child 2, child 3, dan child 4. Pada proses ini dilakukan looping dengan cara yang sama pada tahap seleksi, yang kemudian pada setiap kromosom diberikan nilai masing-masing secara random. Jika nilai dari masing-masing kromosom kurang dari laju mutasi yang ditentukan, maka proses mutasi dilakukan sesuai dengan ketentuan. Proses yang ini dilakukan sebanyak 2 kali dengan target pada individu dengan indeks keempat dan kelima, yang kemudian disimpan pada variabel mutan 1 dan mutan 2. Hasil dan pembahasan setelah operator-operator genetika di atas dilakukan, maka selanjutnya adalah melakukan evaluasi populasi baru, yaitu menyusun kembali individu-individu yang disimpan dengan mengeliminasi sejumlah individu sebelumnya yang memiliki nilai seleksi lebih kecil dari individu pada indeks kelima. Individu-individu yang hilang akan digantikan oleh individu baru yang didapatkan pada proses seleksi, penyilangan, dan mutasi. Ketika algoritma genetika belum mendapatkan individu dengan nilai seleksi 0 atau perulangan maksimal generasi yang ditentukan, maka perulangan akan terus dilakukan. Nah, ini uji cobanya. Uji coba dilakukan sebanyak 10 kali berdasarkan beberapa item jadwal pada jadwal kuliah semester genap 2018. Uji coba dilakukan berulang kali dengan data yang sama berdasarkan kombinasi yang memiliki kemungkinan tidak terjadi bentrok. Berdasarkan pengujian pada tabel 1, dapat dilihat bahwa penyusunan jadwal perkuliahan lebih cepat dibandingkan dengan cara konvensional yang membutuhkan waktu lebih dari 1 hari untuk sekadar menyusun jadwal perkuliahan. Selain cepat, sistem ini tentunya mempermudah dan memperkecil beban prodi dalam penyusunan jadwal kuliah. Kesimpulan, setelah melakukan penelitian dan pengamatan terhadap yang dibuat, maka dapat disimpulkan bahwa algoritma genetika dapat diterapkan pada sistem informasi penjadwalan kuliah. Sistem ini dapat mempercepat proses penyusunan jadwal jika dibandingkan dengan cara konvensional. Selain itu, sistem ini dapat mengevaluasi jadwal secara otomatis ataupun manual jika terjadi bentrok. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.